Karena ada beberapa fase di mana anak memang akan memunculkan perilaku bohong. Ada self defense yang mau dia bentuk atau mekanisme pertahanan diri. Terus kemudian selanjutnya kita bisa melakukan beberapa cara ketika anak melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya kalau anak melakukan kesalahan, apa sih yang kita lakukan? Pasti kita langsung pengen tanya mendetail tentang kenapa kamu melakukan itu. Contohnya misalnya anaknya berbohong. Kenapa kok kamu bohong? Emangnya aku sebagai orang tua mengajarkan kamu berbohong? Wah, di situ pasti kita udah merasa bahwa anak kita sudah membohongi kita, sudah menghancurkan konsep yang kita tanamkan ke mereka. Nah, pada saat kesalahan anak terjadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, benar-benar pisahkan bahwa ini tuh perilaku yang sedang dimunculkan oleh anak dan kita fokus pada perilakunya, bukan anaknya. Nah, pada saat kita fokus dengan perilakunya, tentunya itu akan mempermudah kita untuk tidak terbawa secara emosi. Dan pahami usia perkembangan anak. Kalau usia perkembangan ini memang bukan bahasan kita kali ini, tapi ini adalah kuncian yang harus dimiliki oleh orang tua supaya tahu di usia perkembangan tertentu tuh tugas perkembangannya apa ya, gitu. Karena ada beberapa fase di mana anak memang akan memunculkan perilaku bohong. Ada self defense yang mau dia bentuk atau mekanisme pertahanan diri. Nah, kalau kita udah tahu nih bahwa oh ini bagian dari tugas perkembangan, dia sedang membentuk sesuatu di dalam dirinya dia. Oke, bohong tetap salah, tapi ada hal yang perlu kita diskusikan bersama dengan anak. Jadi jangan langsung menjudge anak ketika dia melakukan kebohongan, kemudian kita reaktif. Karena reaktif itu hanya akan merusak tadi fondasi yang sudah kita bangun, yaitu connection before correction. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah berusaha untuk memahami baik itu dari sisi profilnya anak, kemudian kenapa dia melakukan ini, baru tanya, asking parents, tanya kepada anak, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan selain berbohong untuk menyelesaikan situasi ini? Misalnya, let's say anaknya berbohong karena nilainya rendah. Jadi dia tidak mau menunjukkan nilai yang rendah itu karena takut dimarahi. Nah, berarti root cause-nya apa sih? Root cause-nya adalah dia takut dimarahi. Akhirnya dia membentuk mekanisme pertahanan diri dengan berbohong bahwa nilainya nggak rendah gitu bohongnya. Nah, berarti kan di situ kita tahu polanya seperti apa. Dan kita tanya, menurut kamu ada cara lain kayak selain berbohong? Disitulah diskusi mulai berjalan. Dan jangan memaksakan apa yang menjadi pikiran kita kepada. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan belum tentu itu yang menjadi kebutuhannya mereka. Memberikan insight boleh, tapi tidak memaksakan. Maka ada baiknya kita tanya dulu, perasaan kamu gimana ketika kamu bohong? Atau sebenarnya ada hal lain nggak sih yang ingin kamu lakuin selain berbohong? Dari situ baru kita mencoba untuk membenahi perilakunya. Bahwa at the next time, dia tahu bohong itu adalah sesuatu yang tidak baik dan dia tidak akan mengulanginya. Nah, konsep itu tuh harus datang dari dalam diri anak, bukan kita yang mengucapkan. Seperti itu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.